Mexico City merupakan salah satu kota terbesar di dunia dengan populasi sekitar 22 juta orang. Kota megapolis ini dipenuhi kendaraan bermotor, kerumunan orang, gedung pencakar langit, bangunan indah, dan atribut kota besar lainnya. Kalau di Indonesia, kita bisa melihat fenomena serupa di kawasan Jabodetabek. Daratan kota ini diperkirakan mulai tenggelam. Mexico City didirikan oleh suku Indian Aztec pada awal abad ke-14. Saat itu namanya masih belum diubah dan ibu kota Aztec masih dikelilingi danau besar. Kemudian, kota tersebut diberi nama Mexico City dan berubah menjadi metropolis besar. Selama berabad-abad, air di kawasan ini telah disedot, tapi upaya ini rupanya nggak membantu. Pada abad ke-19, penduduk Meksiko mulai tahu kalau sebagian kawasannya perlahan mulai tenggelam karena tanahnya berupa lempung basah. Proses ini berlangsung sangat lambat sehingga mereka nggak begitu khawatir. Tapi penelitian terkini menunjukkan kalau kecepatannya semakin ngebut. Angka pastinya nggak bisa diprediksi karena kota ini dibangun di atas campuran tanah liat dan tanah vulkanik. Tanah yang tenggelam juga nggak tersebar merata di seluruh kawasan. Area yang dipenuhi bangunan bisa tenggelam cuma dalam hitungan hari. Tapi di area lain, rumah-rumah masih bisa berdiri kokoh selama berabad-abad. Tanah ambrol di jalan-jalan bisa memicu rentetan gempa bumi dan tanah longsor. Rumah modern berukuran besar juga sangat berisiko. Rumah seperti ini sangat berat dan berdiri di atas tanah liat basah yang selalu lembek. Lama-kelamaan, tanah liatnya semakin turun oleh tekanan sehingga memicu peristiwa serupa di area lain. Sebagian peneliti meyakini kota tersebut bisa tenggelam sampai 20 meter dalam waktu 150 tahun ke depan. Saat itulah bangunan berlantai 6 bisa benar-benar tertutup tanah. Gedung pencakar langit juga lambat laun akan tenggelam setelah villa satu lantai ditelan bumi. Sejumlah area di Mexico City yang populasinya super padat bisa tenggelam sampai 50 cm setiap tahun. Maka tiap 3-4 tahun penurunan bangunannya setara dengan tinggi rata-rata orang dewasa. Beberapa kota lain juga dibangun di atas tanah yang lebih basah dan dalam 150 tahun bangunan berlantai 10 juga akan tenggelam. Penduduk Mexico City sudah nemu cara unik untuk memompa dan memproses air. Sayangnya, langkah ini nggak bisa dijadikan sebagai jaminan supaya kota mereka nggak tenggelam. Selama ribuan tahun, air telah tersimpan di dalam tanahnya. Makanya sulit banget untuk membuatnya jadi padat. Salah satu cara yang paling ampuh untuk nyelamatin kota ini, misalnya dengan memperkuat fondasinya. Dan tentunya diperlukan banyak beton. Tapi proses pengeringan tanah buatan ini mungkin juga nggak banyak ngebantu. Tanah di dalamnya sudah sangat lembab dan semua beton itu bisa gampang tenggelam. Kota yang satu ini juga dikelilingi air, tapi bukan karena tenggelam sih. Smalgetorn berlokasi di Belanda, dan di sini ada banyak sekali kanal, jadi bisa dibilang kota ini merupakan Venesianya Belanda. Karena kanalnya sangat banyak, di sini nggak ada jalan raya. Tinggal keluar rumah beberapa langkah aja, sudah ada tepi sungai dan anak sungai. Penduduk di sini nggak pakai mobil untuk alat transportasi, tapi mereka naik perahu. Jadi di sini nggak akan ada suara klakson maupun sirine. Menurut penduduk lokal, suara paling keras yang bisa mereka dengar adalah kicauan burung, dan pastinya di atas kanal nggak akan ada kemacetan lalu lintas seperti di jalan raya. Meski nggak punya jalur air yang wah, kota ini tetap terlihat indah. Ada rumah-rumah cantik, jembatan kecil, rerimbunan, bunga warna-warni, dan pepohonan. Ada juga Pulau Burano di Laguna Venezia. Sama seperti Venezia, pulau ini juga dipenuhi dengan kanal. Tapi tempat ini punya ciri khas. Pulau Burano pernah terus-terusan diselimuti kabut tebal. Makanya, visibilitas di sini sangat rendah dan para penduduk sering bingung ngebedain rumah mereka sendiri. Arsitektur bangunannya kelihatan sangat mirip. Kemudian, penduduk lokal mulai ngecat rumah mereka dengan warna gonjreng biar mereka lebih gampang melihatnya dalam kabut tebal. Jadi kurang lebih begitulah asal-usulnya. Di pulau ini, kamu akan bisa ngelihat rumah bercat pink, kuning, hijau, biru terang, dan lain-lain. Tiap 2 tahun, penduduk lokal akan ngecat ulang rumah mereka, biar kota mereka juga ikut indah. Saat mau beli rumah di sini, kamu harus mengantongi izin ngecat khusus, dan warnanya akan dipilih menurut sistem khusus yang sudah ditetapkan selama berabad-abad. Oke, kita beralih ke salah satu kota terunik di dunia. Saat ini kamu sudah ada di Alaska yang dingin menuju ke Whittier. Untuk masuk ke tempat ini, kamu cuma bisa melewati terowongan panjang. Dan kondisi di dalamnya serasa kayak tempat asing. Hawanya sangat dingin, ada angin kencang dan salju lebat. Jalanannya lengang dan di situ nggak ada penduduk lokal. Kota ini kayak terbengkalai begitu aja. Tapi ternyata di situ juga ada bangunan besar berlantai 14.
kamu memberanikan diri untuk masuk dan ngecek penghuninya. Penduduk Whittier cuma sekitar 220 orang dan semuanya menempati bangunan satu gedung. Selain sebagai tempat tinggal, gedung ini juga punya toko, kantor polisi, perpustakaan, dan kafe. Gimana rasanya ya bisa pergi ke kantor polisi yang jaraknya cuma beberapa lantai? Kalau mau jajan tinggal jalan ke samping rumah, kalau mau ke kantor pos tinggal turun ke lantai 1 di dekat pintu masuk. Dan kerennya lagi, kamu bisa menikmati pemandangan indah cuma dengan ngeliat ke jendela. Dari kejauhan akan terlihat rangkaian pegunungan berselimut salju. Kamu pasti akan kesulitan nemu kota ini sebelum tahu ciri khasnya. Rumah-rumah, kafe, kantor pos, dan bangunan lain berada di bawah tanah. Di permukaan tanah kamu cuma bisa melihat pipa yang mencuat dengan kepulan asapnya. Oke, kita sampai di Coober Pedy, Australia. Selain pipa, di situ juga ada banyak plang peringatan. Peringatan tersebut ngasih tahu pengunjung soal lubang tersembunyi yang bisa bikin mereka terperosok. Setelah masuk, kamu akan langsung melihat dinding tanah di sekitarmu. Jadi rumah di situ nggak pakai tembok dan wallpaper biasa. Tapi masih ada lagi nih, kebanyakan batu opal yang telah dipasarkan di seluruh dunia berasal dari sini. Pada tahun 1915, batu opal pertama kali ditemukan di Coober Pedy. Sejak saat itu, banyak orang mulai berdatangan untuk nyari batu mulia ini. Di sini nggak ada perusahaan tambang karena keberadaan opal nggak bisa terdeteksi dengan pengeboran eksplorasi. Untuk mencarinya, mereka tinggal menggali tanah dan melihat dalamnya. Jadi mereka datang ke sini, kemudian nyewa tanah untuk bikin rumah langsung di bawahnya. Udah sampai di destinasi terakhir aja nih. Kita meluncur ke desa Kuldara, India. Perjalanannya lumayan menantang. Sebetulnya sih bukan karena nggak bisa dijangkau ya, tapi cuma segelintir penduduk lokal yang bersedia mengantarmu. Dan kemungkinan kamu harus membayar si sopir 2 kali lebih mahal. Meski sudah begitu, dia belum tentu mau mengantarmu sampai ke lokasi persisnya. Jadi dia cuma akan berhenti di dekat situ, lalu ngasih tahu rutenya. Desa Kuldara memang sudah terbengkalai. Di situ cuma ada reruntuhan dan bangunan tua, mirip banget kayak kota tua yang baru aja digali oleh arkeolog. Bangunan pertamanya dibuat sekitar abad ke-13 dan sebetulnya kota di situ terdiri dari banyak desa kecil dalam satu komunitas. Penduduk lokalnya bekerja sebagai petani. Di situ juga ada batu gipsum dan mineral berharga. Tempat ini pernah jaya selama berabad-abad, tapi pada tahun 1825 kondisinya berubah drastis. Suatu malam para penduduknya buru-buru mengemasi barang mereka, kemudian meninggalkan rumah. Cuma dalam semalam, Kuldara dikosongkan penduduknya sendiri. Tapi menariknya, nggak ada yang tahu pasti alasan yang melatar belakanginya. Menurut salah satu teori, persediaan air di situ terus menipis, tapi kok aneh ya? Masa iya mereka harus pergi malam-malam begitu cuma karena kekurangan air? Versi yang paling populer menyebutkan pemimpin di situ telah memungut pajak terlalu tinggi. Lalu, dia jatuh cinta pada putri kepala desa. Pria itu kemudian mengancam akan memungut pajak yang lebih banyak kalau gadis itu sampai menolak cintanya. Dan dia cuma diberi waktu 1 hari untuk memutuskan. Penduduk lokal akhirnya mendukung gadis itu dan ayahnya dan segera meninggalkan rumah. Banyak orang menerka-nerka kalau Kuldara menyimpan misteri, tapi desa ini telah menarik banyak wisatawan dan mereka juga percaya Kuldara telah dikutuk penduduknya biar nggak bisa ditinggali lagi. Penduduk sekitar juga was-was kalau harus dekat-dekat.